Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita di Minggu Eksaudi, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-97, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Mazmur pasal 97 dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman mengelilingi Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menyinari bumi, dunia melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala, segala ilah sujud menyembahnya. Sion mendengarnya dan bersuka cita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghakiman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang yang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Horas, horas, horas. Moliate. Jemaat terkasih, Amanginang dan saudara-saudari, di tengah-tengah kondisi kehidupan ekonomi yang sedang carut marut, peperangan yang masih bergejolak, dan juga perang ekonomi terjadi di tengah-tengah dunia hingga saat ini. Kita melihat kemiskinan juga mendera beberapa negara, dan kemiskinan itu juga menghampiri kehidupan kita, dan kesusahan akibat ekonomi juga datang di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih di kota kita tinggal saat ini. Kita melihat Amanginang bagaimana ketidakstabilan yang terjadi akibat perang ekonomi, akibat perang yang masih bergejolak, dan akibat banyaknya penguasa-penguasa yang mempertahankan egonya di tengah-tengah negara mereka masing-masing. Tidak ada yang mengalah. Dan tidak ada yang mau mengatakan kita berdamai untuk menciptakan satu keutuhan dan kestabilan ekonomi. Yang berikut Amanginang, mari kita lihat bahwa di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita hingga saat ini, kita juga sering mengalami ketidakadilan. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di tengah-tengah keluarga itu sendiri. Keadilan tidak tercipta dan tidak kita tunaikan di dalam kehidupan kita. Amanginang, yang benar itu disingkirkan, yang jujur itu dibungkam, tetapi yang licik itu malah mendapat tempat dan mendapatkan kekuasaan dan mendapatkan power untuk menekan orang yang benar di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita Amanginang
satu hari atau 2 hari belakangan ini membaca sebuah tagline berita nasional, yaitu ada seseorang laki-laki yang bekerja di salah satu kementerian yang ada di tengah-tengah negara kita ini. Dan kemudian kementerian ini dilanda yang namanya dengan korupsi. Terbongkar segala persekongkolan, ada satu orang laki-laki yang ternyata orang ini begitu sangat licik. Mengapa begitu sangat licik? Amanginang, dia sudah kalah untuk tes CPNS, tetapi dengan bantuan nepotisme itu dia bisa masuk ke ruang lingkup kementerian dan dia menjadi salah satu anggota di sana, dan dia memegang kendali judi online di negara kita ini. Kita lihat Amanginang, yang benar disingkirkan, yang jujur dibungkam, yang licik itu justru mendapat tempat dan mendapat kekuasaan, dan dia itu digaji dengan begitu sangat luar biasa. Adakah ketidakadilan? Adakah keadilan? Mari kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Amanginang, ketika keraguan hadir, ketika ketidakadilan hadir, dan ketika ketidakpastian muncul di tengah-tengah kehidupan kita, satu pertanyaan besar menghampiri kehidupan kita. Siapakah yang sedang berkuasa dan memegang kendali atas kehidupan ini? Siapa yang berkuasa dan memegang kendali yang begitu besar di dalam kehidupan ini sehingga ketidakadilan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Mari kita melihat buku Ende nomor 256 ayat 1 demikian. Yesus Kristus ido raja, pinabakit ni amana, manggonggomi sasude, manggonggomi sasude. Ternyata Amanginang, yang menjadi pemegang kendali di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, walaupun banyak ketidakadilan terjadi di tengah-tengah kehidupanmu, adalah Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi raja dan menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Dia yang menjadi raja dan dia memberikan kekuatan yang begitu luar biasa kepada kita hingga saat ini. Oleh karena itu Amanginang, Mazmur pasal 97 ini datang kepada kita bukan untuk menjauhkan kita dari kenyataan, melainkan justru mengundang kita untuk melihat lebih dalam bahwa memang Tuhan itu adalah raja di tengah-tengah kehidupan kita hingga saat ini. Bukan untuk menekan kita terhadap ketidakadilan, tetapi mari kita melihat ada Tuhan sebagai raja, sebagai empunya dunia ini di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita mengumandangkan Tuhan itu memang raja di tengah-tengah kehidupan saya hingga saat ini. Itu menjadi patron dan itu menjadi kekuatan bagi kita Amanginang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang tetap terjadi. Mari melihat Amanginang latar belakang yang terjadi di tengah-tengah nats khotbah kita di saat ini, di mana Israel itu hidup di dalam reruntuhan, kehilangan tatanan kehidupan, kehilangan tanah, kehilangan harta benda, kehilangan raja. Tetapi di balik reruntuhan itu mereka bernyanyi dan mereka bersaksi dan mereka mengumandangkan, Tuhan engkaulah raja di tengah-tengah kehidupan kami. Dangadong betano, dangadong pola kehidupan, dangadong be arta, dangadong raja. Tetapi mereka mengumandangkan dari reruntuhan yang terjadi itu, Tuhan engkau raja di tengah-tengah kehidupan kami. Dan itulah Amanginang yang terjadi, bahwa Mazmur pasal 97 ini adalah nyanyian kemenangan dan nyanyian pengharapan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bukan dari tempat yang maha tinggi nyanyian ini berkumandang, tetapi dari lembah kehilangan nyanyian ini hadir dan muncul di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Oleh karena itu Amanginang, terjadilah yang dinamakan teofani, bahwa Allah hadir,
Allah memberikan harapan di tengah-tengah bangsa Israel, dan juga amanginang Allah hadir dan memberikan harapan di tengah-tengah kehidupan kita hingga saat ini. Di ayat pertama dikatakan Tuhan adalah Raja, merupakan deklarasi iman yang sangat kuat, mengatakan memang Tuhan itu menjadi patron kehidupan saya. Tuhan itu menjadi Raja di tengah-tengah kehidupan saya, dan merupakan ungkapan yang begitu singkat dan padat dan memperlihatkan ketegasan dari pemazmur. Jopok amanginang, Tuhan itu adalah Raja. Itu yang menjadi sumber kekuatan bagi pemazmur, dan itu harus menjadi sumber kekuatan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Ungkapan yang sangat pendek, tetapi itu memberikan makna dan kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Ada harapan amanginang, ada kepastian, ada kelepasan akan dahaga di tengah-tengah ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ada ternyata kehidupan yang Tuhan berikan dan Tuhan tampilkan bagi kita hingga saat ini. Tuhan adalah Raja dan melampaui batas-batas geografi, dan Dia hadir di tengah-tengah seluruh ciptaan. Mari kita amanginang melihat bagaimana konsep Raja itu di tengah-tengah budaya orang Batak. Yang pertama amanginang, setiap marga, baik marga apapun itu, pasti memiliki klan, pasti memiliki tempat, pasti memiliki wilayah tertentu. Molohami Manurung mungkin wilayah kami berada di daerah Porsea, itu klan kami, itu tempat kami. Dan kami Manurung ini juga memiliki raja yang menjadi pedoman di tengah-tengah marga kami ini. Ada Raja Amanginang. Dan begitu juga tiap-tiap marga yang ada di tempat ini, ada juga klan, ada tempat, dan ada raja yang memimpin klan itu. Bagaimana klan itu harus tetap berlanjut dan hidup di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi amanginang ada tempat itu juga dibatasi oleh wilayah dan kekuasaan tertentu. Imam Mulu di halak Batak, Rajai. Adong do raja, adong panggonggomi digalup akka marga na adong dihita. Yang berikut amanginang, mari kita melihat bahwa selain sebutan anak dan boru ni raja di tengah-tengah kehidupan kita, itu malaikat. Anak dan boru ni raja, juga kita diberikan hak, diberikan juga martabat yang begitu luar biasa oleh Allah pemilik kehidupan. Kita juga anak dan boru ni raja ni di Batak. Selain anak dan boru ni raja di Habatahon, di dalam iman, di dalam kepercayaan, kita juga menjadi anak dan boru ni raja ni Tuhani. Yang menjadi pertanyaan amanginang, apakah kehidupan kita telah menampilkan sosok anak boru ni raja ni Habatahon dan menampilkan pola kehidupan dan pola keimanan serta kepercayaan anak dohot boru ni raja ni Tuhani? Apakah kita telah menampilkan itu di tengah-tengah kehidupan kita? Padohan anak dohot boru ni raja. Dan yang berikut amanginang, marilah kita melihat di dalam kehidupan kita ini bahwa memang begitu luar biasanya firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja dan kita adalah anak dohot boru ni raja ni debata di tonga-tonga ni parngoluta. Raja ni halak Batak terbatas, tetapi kuasa Allah sebagai raja kehidupan kita tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Tidak ada istilah geografi yang menjadi batasan amanginang. Tidak ada kekuasaan yang sempit, misalnya hanya di kota Pematang Siantar. Tetapi Tuhan sebagai raja itu berdaulat dan berkuasa atas seluruh bumi. Oleh karena itu amanginang, ada beberapa yang menjadi poin penting di khotbah kita pada minggu ini. Yang pertama itu raja yang berdaulat atas seluruh ciptaan. Di ayat yang pertama dikatakan, biarlah banyak pulau bersukacita, menggambarkan amanginang setiap ciptaan Tuhan harus mendapatkan tempat yang sama di tengah-tengah kehidupan kita. Galup aka natinopan di bata
menempatkan tempat yang sama di dalam kehidupan kita, apapun itu ciptaan Allah. Yang berikut Amang Inang, mari kita melihat dan mari kita memberi ruang kehidupan dan merawat ciptaan lainnya. Waspadalah, kehidupanmu digoda oleh kenikmatan dunia dan rasa egoisme di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita manusia itu asik dengan pikiran sendiri, asik dengan kehidupan sendiri, dan kita menelantarkan ciptaan Tuhan yang lain. Yang berikut Amang Inang, apa yang hendak dikatakan raja yang berdaulat atas seluruh ciptaan, mari kita peduli terhadap lingkungan. Dang mabiar hamu Amang Inang tu godang ni bencana alam nuaing na masa di tonga-tonga ni ngoluta. Dang mabiar hamu tu partikian neneng ro buhana mahutata tinggal di kota Mamatang Siantaron, alani aka bencana alam yang terjadi akibat ulah kita sendiri. Mari kita melihat jauh ke depan, bagaimana nanti tempat kita tinggal ini, apakah menjadi tempat yang nyaman, apakah menjadi tempat yang memberikan ruang untuk bersuka cita, atau menjadi tempat yang memberikan kematian bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Mololau hamu Amang Inang tuparapat, mardalani hamu tuparapat, ketika neng saat hamu tuparapati didalani godang nama diberek kamu aka bodat di pinggir dalani godang nama aka bodat nuaing tabereng Amang Inang buasa nuaing godang natinopan di batai berada di pinggir jalan itu, karena mereka tidak lagi memiliki tempat untuk mendapatkan kehidupannya di hutan sana. Karena kehidupan mereka di sana telah dirusak oleh manusia itu sendiri, dan kita berbangga ketika kita di dalam kendaraan kita memberikan makan para bodat. Alai dang tabereng pangalahota, alani isedo buasa nuaing gudang akan natinopan di batai di pinggir jalan. Mari melihat Amang Inang bagaimana ciptaan Tuhan yang lain itu telah kita rusak demi kenikmatan dan demi rasa egoisme kita di dalam kehidupan kita. Berikut Amang Inang, molo mardalani hamu tu tau toba, tu danau toba, lihatlah debit air yang begitu naik dan meningkat. Mardalani mahami dohot Parhalado Pasar Baru, tul minggu nasalpu. Mardalani mahami tu Pasir Putih. Di bayangan kami Amang Inang, Pasir Putih ini masih ada pasir putih. HP dung saha di si dang adong be pasir putih. Na adong ay nalito nama memang. Karena memang debit air itu sungguh meningkat, dan yang menjadi pertanyaan mengapa itu bisa terjadi. Dan lihatlah Amang Inang, mengapa banyak bencana alam juga terjadi di daerah-daerah sekitar kita. Mungkin Amang Inang dang hona itu hita, jadi kita merasakan toima dangau na honai holam manangnya kun nama nabu terbahinau. Dan mari melihat jauh ke depan Amang Inang, jika bencana itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, apakah yang kita lakukan dan apakah yang kita serukan kepada Tuhan dengan penderitaan dan ketidakadilan yang terjadi karena perilaku kita umat manusia. Itu menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Allah memberikan mandat untuk merawat dan mengelola pulau-pulau dan alam-alam dan ciptaan lainnya yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu di ayat 1 dikatakan pulau-pulau juga akan bersuka cita jika kita manusia dapat memanfaatkan dengan baik dan dapat mengelola dengan baik, dan pulau juga itu dapat mengumandangkan Tuhan adalah Raja dan pencipta seluruh ciptaan di tengah-tengah kehidupan kita. Lamohop do pertibi Amang Inang, lamohop di Ganup Jabu, di setiap rumah tangga, di dalam rumah-rumah sekarang telah kita memakai AC, asa ngeli. Bukankah itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, mengapa bumi ini semakin panas dan mengapa tempat kami ini tinggal di tengah-tengah dunia ini tidak lagi merasakan kenyamanan? Mari ramah terhadap lingkungan Amang Inang di tengah-tengah kehidupan kita. Ima na perjulu.
Napa dua hona manginang bahwa Tuhan adalah Raja sukacita bagi semua umat. Mengingatkan memang bahwa kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu, atas segala yang Dia ciptakan di tengah-tengah kehidupan kita hingga saat ini. Pengalaman Israel manginang, mari kita melihat dari pengalaman bangsa Israel. Yang pertama, mereka ditindas di Mesir. Yang berikut, ketika mereka tinggal di Kanaan, mereka juga mendapat goncangan yang begitu luar biasa dari raja-raja yang berada di sekitar tanah Kanaan. Dan yang berikut amanginang, mari kita melihat ketika bangsa Israel itu berada di Babel, dan satu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, Tuhan itu adalah Raja, dan Tuhan itu menjadi sumber sukacita bagi umat Israel, dan Tuhan itu menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Borakdo parngoluan ni halak Israeli terbuang di Babel, terbuang di Mesir, jalan maradopon aka penguasa-penguasa, Tuhan membebaskan dan Tuhan menghidupkan. Oleh karena itu amanginang, mengapa kita ragu di dalam kehidupan kita untuk menyatakan Tuhan itu juga akan membebaskan saya dari segala permasalahan, dari segala persoalan yang mendera kehidupan saya. Hanya satu amanginang, apakah memang imanmu betul-betul bulat kepada Tuhan, atau imanmu ada berada di dalam Tuhan yang lain? Apakah iman kita ini betul-betul berpusat kepada Yesus Kristus sang pemilik kehidupan, atau berpusat kepada Allah atau ilah-ilah lain yang kita sembah di tengah-tengah kehidupan kita? Napa duahon? Napa tuluhan manginang bahwa anak-anak raja hidup benar dan membenci kejahatan. Hal ini amanginang berkaitan dengan etika dan dogma di dalam kehidupan kita. Mulu diberi kamu pernguluan di kerajaan Inggris, adong do etika, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh para yang tinggal di istana. Seluruh pengisi istana amanginang ada batasan, ada aturan yang tidak boleh dilanggar mereka, karena itu menyangkut dengan etika. Dan begitu juga kita di dalam kehidupan kita ini, karena kita adalah anak dot boru ni Tuhani. Oleh karena itu juga kita memiliki etika-etika dan batasan-batasan di dalam kehidupan sampai saat ini. Perlu kita lihat amanginang bahwa memang ketika kita mengumandangkan kita adalah anak dari Tuhan sang pemilik kehidupan, bahwa di saat ini berhala-berhala itu amanginang bukan lagi yang disembah seperti yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Adong patung yang mereka sembah, tetapi berhala-berhala di zaman ini amanginang tidak lagi memiliki wajah seperti batu dan tidak lagi memiliki wajah seperti kayu, tetapi menggiring kita untuk menyembah dan untuk kita takuti. Atong suku-sukun ahado nagabe berhala nuaing di tonga-tonga ni nguluta, ima gengsi, ima ambisi, ima citra keluarga yang ideal, atau bahkan ekspektasi kita yang kita bungkus dengan doa kepada Tuhan. Gengsi, ambisi, citra keluarga yang ideal, dan bahkan ekspektasi yang harus tinggi, dan kita bungkus dengan doa tanpa kita sadari amanginang, itu membawa kita menjauh dari Tuhan, dan Tuhan itu kita pinggirkan di dalam kehidupan kita. Itu adalah model berhala terbaru di saat ini di dalam kehidupan kita. Dangi kon manomba akahaube songon najolo ni ngulu ni halak bataki, animisme dan dinamisme. Gengsi itu sekarang kita kejar. Idealisme itu sekarang kita kejar, dan bagaimana juga ambisi itu kita kejar di tengah-tengah kehidupan kita, dan semua itu kita bungkus dengan namanya doa agar kita ini terlihat kudus di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi penyembahan berhala di dalam kehidupan kita. Atong amanginang segala sesuatu yang merebut Tuhan dalam hidup kita dan dalam keluarga kita, itu yang dinamakan berhala, dan itu menjadi pusat dari dewa-dewa yang ada di era dan yang ada di zaman ini.
molidok iman amanginang dada holan porsia tu dibata, tetapi kita menyatakan Tuhan adalah pusat dari kehidupan saya. Namang yuta manginang hayado hamu di ruangan nahulum, ya manang hayado tikimarpungo hamu di tonga-tonga ni bagas munaganu mate lampu, mate molo mate lampu amanginang ahado na boy taulahon tanga dong bera hahuluman nama laho membuat sada benda mungkin kita harus membutuhkan bantuan cahaya, baik itu cahaya yang kecil dan baik itu cahaya yang besar. Dan begitu juga amanginang di tengah-tengah ketidakpastian dan ketidakadilan di dalam kehidupan kita. Ibaratkan kita ini berada di ruangan yang sangat gelap karena Tuhan itu adalah Raja. Tuhan memberikan kehidupan di tengah-tengah kita dan Tuhan memberikan cahaya kepada kita. Karena terang itu sudah terbit atas orang-orang yang benar. Itu yang dikatakan di Mazmur pasal 97 ayat yang ke-11. Terang itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita memerlukan terang, kita memerlukan kekuatan. Dan yakinlah amanginang di tengah-tengah kegelapan dunia hingga saat ini, Yesus itu menjadi terang dunia. Jahamu manon di Yohanes bin 2 ayat 12. Yesus itu menjadi terang bagi kita. Oleh karena itu amanginang, ikutilah terang itu dan ikutilah Yesus di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir amanginang, kita dihantar di dalam minggu yang bertemakan Eksaudi, di mana membawa kita agar kita memanggil Tuhan dengan sebutan Tuhan adalah Raja di dalam kehidupan kita. Mari meletakkan kendali kehidupan kita di dalam Yesus itu semata. Tuhan mampu amanginang mentransformasikan dunia ini. Tuhan mampu memulihkan kehidupan dan Tuhan mampu membalikkan ketidakadilan di dalam kehidupan Anda. Dan juga amanginang kita dipanggil bukan untuk menjadi hakim, tetapi kita dipanggil untuk menjadi saksi bahwa memang Tuhan itu adalah pembawa terang di dalam kehidupan kita. Dan kita itu harus menjadi terang di dalam kehidupan sehari-hari. Allah yang lebih superior dibandingkan negara-negara yang memiliki superpower di tengah-tengah dunia ini. Yakinlah amanginang, begitu banyak yang mengandalkan kekuatan negara-negara dengan sebutan superpower, ternyata Tuhan itu lebih superior daripada negara-negara superpower. Dan amanginang, yakinlah dan imanilah Allah berkuasa atas bumi, atas kehidupan kita, dan Allah juga berkuasa atas sorga, karena Allah juga telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Mulia. Allah adalah Raja. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu, untuk karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau merawat kami, Engkau melindungi kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Hingga kami ya Tuhan boleh tiba dan berbahagia di minggu Eksaudi yang Engkau berikan di dalam persekutuan kami, di tengah-tengah perhimpunan kami di saat ini. Bapa di sorga, Bapa yang baik, firman-Mu telah sampai di tengah-tengah persekutuan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau adalah Raja yang hidup, Engkau yang memberikan kekuatan, dan kepadamu-lah kami bergantung di dalam kehidupan kami atas ketidakadilan yang menerpa, atas ketidakadilan yang mendera di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, tidak ada Allah lain yang patut kami sembah selain nama-Mu, selain anak-Mu Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, di saat ini kami mendoakan segenap jemaat-Mu yang bersekutu dan beribadah di saat ini. Biarlah berkat Tuhan, biarlah damai sejahtera melindungi kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan kekuatan yang daripada-Mu menemani dan menyertai setiap roda kehidupan jemaat-Mu yang hadir di saat ini.
Kiranya Tuhan juga mengaruniakan umur yang panjang. Kiranya Tuhan juga mengaruniakan sukacita yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, Tuhan juga kiranya memberikan kesehatan, Tuhan juga memberikan pengampunan, Tuhan juga memberikan kekuatan terhadap orang-orang yang memanggil Engkau ya Tuhan di dalam kesesakan dan di dalam sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Kami yakin dan percaya dengan iman yang Engkau berikan dan melalui perantara Roh Kudus, Tuhan tetap menyertai kami melewati segala persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati ya Tuhan di tengah-tengah keluarga yang bersuka cita yang Engkau hadirkan satu orang anak di dalam kehidupan mereka. Tambahkan ya Tuhan kekuatan, tambahkan kesehatan, tambahkan kebijaksanaan bagi orang tua yang bersuka cita dengan kelahiran buah hati mereka. Dan bayi tersebut ya Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai dan melindungi kehidupannya. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang dari rumah-Mu ini dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya ketika kami sampai di tengah-tengah keluarga kami, damai dan sukacita itu hadir dan tercipta di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah Raja yang hidup, Engkaulah Raja atas segala ciptaan, dan Engkaulah Raja bagi segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat, anugerah, dan kasih setia-Mu. Di dalam Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin.